Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama kembali beribadah di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Mari kita mau satukan hati kita untuk kita minta pimpinan Tuhan pada saat ibadah kita hari ini. Mari kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, kami boleh diberi kesempatan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang membela kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala perkara yang Kau kerjakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat kekuatan yang berlimpah-limpah sehingga kami tahan menghadapi segala pergumulan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemulihan, kesembuhan yang Kau berikan bagi sakit penyakit kami. Kami bersyukur juga Tuhan buat kekuatan untuk dapat kami menanggungnya Bapa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami rindu menaikkan sungguh pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Bertatalah Engkau di atas ibadah kami pagi hari ini. Hanya Engkau yang tinggikan dan dimuliakan dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, hancurkan segala kuasa yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hancur dan patah Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau sendiri yang hadir di tengah kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang bertahta, Engkau yang ditinggikan, dan Engkau yang dimuliakan dari tempat ini. Kami percaya ada sorak-sorai, ada pujian pengagungan bagi nama Engkau dari tempat ini Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dan inilah pengagungan kami di hadapanmu pagi. Saya undang sedang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita agungkan dan tinggikan Dia. Yesus, Kau sungguh. Kami mengagungkan Engkau pagi hari ini Tuhan.
bahwa Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, kemuliaan hanya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kami memuja, kami tinggikan, kami masyurkan nama-Mu. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang perkasa. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia Yesus. Kami bersyukur, kami memuja-Mu, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Engkau hadir di tengah kami Tuhan pagi hari ini. Bagimu-lah segala pujian dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dia Allah yang jadi pelindung. Bahkan Dia menyediakan apapun yang kita perlukan. Ya, hari ini kita mau katakan kepada diri kita bahwa Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Allah bagi kita, Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Allah bagi kita.
Bapa. Kami percaya Engkau menjadikan kami umat-Mu Tuhan yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun yang kami alami Tuhan. Lebih besar daripada masalah kami, lebih besar daripada sakit penyakit kami, lebih besar dari pergumulan hidup kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang menjadi pembela kami Tuhan. Sebab itu kami mau hidup karena kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami katakan kepadamu Tuhan, kami tidak akan menyerah, tidak akan menyerah meski
sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami dan Yesus. percaya kami menerima kemenangan daripada Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Biarlah Tuhan pagi ini kami mau menerima sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu kepada kami semua Tuhan. Sehingga firman-Mu ini Bapa boleh hidup dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami bawa pulang untuk seisi keluarga kami, Amin, seisi rumah Yesus. tangga kami ya Bapa. Berkati urapi kami semua, berkati urapi hamba-Mu ya Bapa. Berkati urapi ruangan ini Bapa. Biarlah hanya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Berkuasa akan firman-Mu Amin, Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu ini Tuhan di dalam nama Yesus. nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan saudara-saudara untuk duduk. Shalom. Pertama-tama mengucap syukur pada Tuhan dan pada Gembala yang telah memberikan kepercayaan pada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya tidak berjanjian sama Ibu Feve. Pujian dari awal mengatakan kemenangan dan kemenangan. Dan terakhir sebelum masuk firman Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darinya. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah menang dari akar pahit. Menang dari kepahitan hidup. Beberapa hari yang lalu saya mau bertanya sama saudara. Saudara apakah suka makan sayuran pare? Mungkin ada yang suka. Rasanya gimana? Pahit. Bagi yang suka, walaupun pahit, dimakan. Beberapa hari yang lalu saya beli di pedagang bakso di pinggir jalan. Saya tanya paria ada, oh mesti pagi-pagi. Karena membuatnya hanya 20 biji paria. Dan setiap pagi sudah habis. Walaupun pahit, karena itu adalah jenis sayuran, bagi yang suka dimakan. Dalam kehidupan manusia, seringkali kita mengalami kepahitan. Kepahitan dalam hidup, bahkan orang-orang percaya. Ada yang meninggal dengan menyimpan kepahitan. Banyak orang meninggal masih menyimpan kepahitan. Saya coba uraikan ciri-ciri orang yang ada kepahitan. Menutup diri, menyendiri. Ada orang yang dipuji, dia merasa tidak suka, kurang lebih ciri-ciri seperti itu. Gampang tersinggung, egois, dan kadang tidak punya sifat untuk mengampuni. Mari kita pada pagi hari ini, kita akan belajar melalui firman Tuhan. Bila saudara dan saya mengalami kepahitan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita akan baca Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Silakan ada yang baca. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, firman Tuhan jelas tadi telah dibacakan. Bila ada akar pahit, ada satu, adalah kita kehilangan berkat Allah.
Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kehilangan berkat Allah. Kalau di sini adalah kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan, ini dahsyatnya kalau kita punya kepahitan, saudara-saudara. Saudara dan saya apabila punya kepahitan, dahsyat ini adalah akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bahaya sekali. Marilah kita menjaga firman Tuhan. Rasul Paulus menuliskan pada jemaat di Ibrani, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Bahasa Indonesia masa kini adalah jangan menjauhkan diri dari berkat lingkungan karunia Allah, berkat Allah. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Ibu Mary atau bisa membuka di belakang saya ada tulisannya. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 menurut firman Tuhan Allah yang hidup. Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Amin, puji Tuhan. Mengingatkan bahwa supaya tidak seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Allah. Itu firman Allah yang hidup. Jangan ada kepahitan yang berakar di antara kita. Coba kalau ada hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Ini yang lebih dahsyat. Ada akar pahit di antara saudara dan saya. Ini akan menimbulkan dalam firman Allah yang hidup, terjemahnya adalah banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Mari, saudara dan saya, kita belajar untuk menjaga hati kita, untuk tidak keluar dari lingkungan berkat Allah, kasih karunia Allah. Bagaimana kita dapat menang dari akar pahit? Yang pertama adalah menyerahkan hak kita kepada Allah. Menyerahkan hak kita kepada Allah. Hal ini paling sulit dilakukan. Menyerahkan hak kita kepada Allah. Berbicara mengenai hak, berarti berbicara mengenai beberapa hal. Antara lain adalah harga diri kita. Apakah kita mau menyerahkan hak kita kepada Allah? Bagaimana dengan harga diri kita? Bagaimana dengan sikap egois kita? Lalu sesuatu yang kita pertahankan. Apakah kita mau menyerahkan hak kita sepenuhnya kepada Tuhan? Karena ada sesuatu yang kita pertahankan. Lalu sesuatu yang harusnya menjadi milik kita. Jadi untuk menyerahkan hak sepenuhnya pada Allah sulit. Firman Tuhan mengatakan, Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Puji Tuhan, amin. Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup bukan aku sendiri yang hidup, namun Allah yang hidup di dalam aku. Berarti kita boleh
menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Berpegang pada Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Berbicara mengenai menyerahkan hak dapat berarti kita menyerahkan segenap hati kita kepada Allah. Berbicara juga mengenai hak adalah berarti kita menyadari bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Ibrani 10 ayat 30. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Amin. Firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita nggak usah pikir-pikir bila ada yang menyakiti kita dan sebagainya. Kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Ayat 31-nya saya bacakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Biarkanlah kita mau menyerahkan hak kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah melepaskan pengampunan. Bagaimana kita menang dari kepahitan hidup, dari akar kepahitan ini. Melepaskan pengampunan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita, untuk berdoa yang di dalam Matius, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan. Lepaskanlah pengampunan kepada saudara-saudara kita, kepada rekan kita, kepada siapapun. Karena firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus mengampuni kita terlebih dahulu. Di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa kita harus melepaskan pengampunan? Karena Allah sendiri memberikan pengampunan kepada kita. Yang kedua adalah perintah Tuhan Yesus. Di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali kali 7 kali. Enggak ada hentinya. Kita terus apapun orang yang bersalah pada kita, mari kita belajar untuk mengampuni seperti perintah Tuhan Yesus. Pertanyaan Petrus, salah seorang murid Tuhan, sampai berapa kali? Yesus mengatakan sampai 70 kali 7 kali. Supaya doa kita tidak terhalang. Markus 8
Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 dan 26. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Supaya doa kita tidak terharang di dalam Markus 11 ayat 25 ayat 20. Makanya kita lepaskanlah pengampunan. Seperti Bapa di surga mengampuni kepada kita semua. Supaya dapat menikmati damai sejahtera Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 dan 12. Yesaya 26 ayat 3 dan 12. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Puji Tuhan, amin. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Dalam ayat ke-12, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, Allah yang melakukannya bagi kita. Maukah saudara menerima damai sejahtera? Lepaskanlah pengampunan. Apabila kita yang melakukan kesalahan, minta ampunlah. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan damai sejahteranya diberikan buat kita semua. Yang ketiga, yang terakhir adalah hati-hati dengan intimidasi iblis. Bagaimana kita dapat menang? Tadi pujian mengatakan, aku lebih dari pemenang, lebih dari penang, lebih dari pemenang. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa peran iblis sangat besar. Hati-hati dengan intimidasi iblis. Ayub 1 ayat 7. Seperti apa perannya iblis itu? Ayub 1 ayat 7. Ayub 1 ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Puji Tuhan, iblis ini tiap hari mengelilingi bumi, menjelajah bumi. Hati-hati. Kalau kita tidak teguh, kalau kita tidak kuat. Karena firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 27 yang menguatkan kita. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Ayat yang singkat. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekalipun banyak kesempatan. Namun firman Tuhan katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di dalam Ayub tadi 1 ayat 7, iblis mengelilingi setiap harinya.
Kita lengah, iblis masuk. Satu Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Satu Korintus 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan beri kesempatan kepada iblis karena saudara dan saya telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jangan beri kesempatan. Kembali lagi, hati-hati dengan intimidasi iblis. Tadi dalam damai sejahtera, Lukas 10 ayat kelima, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera buat rumah ini. Bila pemilik rumah tidak ada dan menyampaikan damai sejahtera itu akan kembali kepada kita yang mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Bagaimana kita menang dari iblis? Yang pertama tadi adalah menyerahkan hak kita sepenuhnya kepada Allah. Kedua, melepaskan pengampunan. Yang ketiga, hati-hati dengan intimidasi iblis. Ayat Mas tadi mengatakan, saya bacakan kembali dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusakan dan mencemarkan banyak orang. Pada pagi ini, saudara dan saya, apa yang ada dalam hati kita, ada kepahitan apa ya dalam hidup kita? Kita ingat, oh Tuhan, ampuni saya. Saya telah menyakiti, saya telah berbuat salah sama rekan sekerja, rekan sepelayanan, dan siapapun, terutama keluarga. Firman Tuhan telah memberikan pada pagi ini untuk kita boleh merenungkan. Bila mana akar pahit itu ada, banyak orang meninggal karena akar pahit, kepahitan dalam hidup. Sayang sekali mempunyai kepahitan. Mari, tahun baru 2021, kita lepaskan semua itu. Dan menang bersama dengan Kristus. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Yang tadi ada ego, ada dan sebagainya, harga diri dan sebagainya. Kita merendahkan hati dan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Karena kemenangan itu Tuhan sudah berikan. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk menaikkan satu pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Betapa
kepada Dia. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh ditanamkan oleh Tuhan dalam hatimu. Saya mohon dengan hormat Ibu Desi untuk menyampaikan doa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberikan firman bagi kami semua yang menguatkan, yang memberikan kepada kami Tuhan untuk kami lebih berakar bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan segala kepahitan, kemarahan itu Tuhan boleh hilang dalam diri kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi orang yang diubahkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Jadi biarlah Tuhan Yesus, Engkau bertata dalam hati kami. Engkau yang menolong kami, menguatkan kami. Di tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, iman kami yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami dapat menjalani setiap kehidupan kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Tuhan taburkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menaruh Tuhan segala hikmat, akal budi senantiasa dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Sehingga setiap perkataannya Tuhan senantiasa boleh menjadi berkat yang menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Membantu Bapak Yanto Simaputra yang sudah berkati kita dengan firman Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Yanto Simaputra untuk menutup doa kita.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini, oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang Tuhan telah berikan, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih pada firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Apa yang dalam hidup kami, ada akar pahit, ada kepahitan hidup. Pada pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan angkat. Dan kami percaya Tuhan, beroleh damai sejahtera dari Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pada hari ini boleh menyukakan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Segala pujian, kami percaya Tuhan, menjadi dupa yang harum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dengan sehati berdoa untuk Ibu Widya, Ibu Hani, Ibu Iyuk, Ibu Natalia, Bapak Yusuf Suganda, Ibu Maria, Bapak Seng-Seng, Ibu Swatbwe, Ibu Swimo, Moy, Saudara Yoel, yang di dalam pemulihan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan semuanya kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Baik Bapak Tandi yang sedang flu, Ibu Ayu demam, dan juga kepada anak-anak yang akan mengikuti UAS Tuhan. Kami percaya Engkau telah memilih mereka apa yang tadi telah disampaikan dalam pengumuman. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka. Bagi yang kesehatannya terganggu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan itu Engkau berikan. Mereka rindu Tuhan, baik di ibadah, dalam online, mereka boleh bersama-sama mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. Dalam keterbatasan apapun, berkat Tuhan, anugerah Tuhan sertai mereka. Berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan, agar yang senantiasa memimpin, Tuhan memimpin dan memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Hamba berdoa untuk setiap persembahan. Persembahan baik persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan lainnya Tuhan, yang jemaat Tuhan bawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mengembalikannya, membalasnya dengan berkali lipat ganda, bahkan berlimpah-limpah. Kami berdoa dengan sehati Tuhan, bagi yang bekerja profesional, yang mempunyai usaha perusahaan, yang menjalankan perusahaan, bagi yang bersekolah, bagi mereka juga yang pensiun, yang di dalam pelayanan full timer. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mempunyai Allah yang adil, Allah yang maha baik, Allah yang berkuasa. Terpuji bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, dan ibu dan seisi keluarganya. Juga bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yusiana Sara yang melayani pelayanan di Terate, beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang prima, kekuatan yang daripada. Kami bersyukur Tuhan, karena punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ada doa-doa yang belum kami ucapkan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui isi hati dari seluruh jemaat yang mereka menaikkan doa-doa yang mereka mendoakan pada Tuhan. Kabulkanlah Tuhan.
oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang di dalam mereka punya rencana apapun Tuhan, biarlah Tuhan menyempurnakannya dengan sempurna. Terpuji bagi nama Tuhan. Mari saudara-saudara untuk mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang bersumber dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis melalui persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.